Waktu sekolah di Jogja justru itu paling parah. Baku pukul lagi tiap hari. Yang di Jogja saya tidak baku pukul karena dibulinya. Jadi mereka berempat. Mereka kasih tidur saya begini tengkurap. Satu duduk di leher, satu duduk di pantat, satu duduk di kaki. Baru orang jepret-jepret karet. Tuhan. Menghinakan saja ini. Maksudnya itu kelas 5 SD. Pandang inting sekali. Iya, maksudnya pendatang baru yang bagus-bagus juga banyak gitu. Jadi 2017 pertama kali mendapatkan penghargaan itu waktu di AMI itu. Saya lagi isap rokok di belakang. Tidak yakin kalau dapat. Orang yang dapat ini. Masuk nominasi susuku. Iya, masuk nominasi sudah alhamdulillah. Ini sama kayak teman saya ingat teman saya nih, Pras Teguh. Oh iya. Terus? Iya, jadi tapi kok sebut semua nama ini kan? Yang terlibat. Tapi sebut kan maksudnya orang-orang yang berjasa. Iya. Terus lanjut. Semua nominasi. Oke, pokoknya lanjut ya. Ini kayak di film Kakek Bos kan? Mirip saja tuh. Iya. Siap, Kak. Makasih. Ini kayak yang demo. Mari kemari, mari ke Mama Tari. 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 Yeah. Saya baru habis baca penelitian. Kaget, tidak usah terlalu kaget begitu ya. Orang baru habis terlalu, saya baru habis baca penelitian, biadab. Apa? Saya baru habis baca penelitian. Dan lewat penelitian itu, bisa tebak orang punya karakter seperti apa. Oke, bagaimana itu? Sabar, saya lihat ulang dulu. Lihat apa? Penelitian yang tadi. Sama terapkan di kau. Mana? Oh iya, oke. Di antara 3 hewan ini. Oke. Ya, di antara 3 hewan ini, mana yang kau rasa menggambarkan dirinya kau? Apa? Itu bisa mempengaruhi karakternya kau seperti apa? Iya, 3 hewan. Babi hutan. Oke. Anjing. Oke. Dengan tikus got. Yang mana yang menggambarkan kau diri? Ini kau punya jawaban ini. Ketika kau jawab ini, oh berarti kau punya karakter seperti anjing. Sanjing kenapa? Ini kau pikir baik-baik. Anjing. Dua-duanya itu karakter hewan yang tidak ada. Babi hutan, anjing. Dengan tikus got. Iya, anjing. Anjing. Orang yang memilih anjing bersifat seperti biadab. Kok biadab? Kalau babi hutan, Bang? Babi hutan. Orang yang memilih babi hutan, dia itu setia. Babi setia dari mana? Babi setia dengan pecek. Ini penelitian psikologi. Kebalik. Lah, itu justru. Kalau tikus got? Tikus got. Namanya tadi ini. Tikus got orang yang selalu berhasil memanfaatkan kesempatan. Tikus got. Di dalam got. Tidak tahu, ini kan penelitian psikolog. Anda dapat dari mana sih? Internet. Ini begini nih. Orang yang belum cukup. Siapa? Babi hutan. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk. Rumah bagus sih. Kok rumah bagaimana sih? Satu-satunya bintang tamu yang bilang rumah kita bagus. Terima kasih banyak. Sama-sama. Penghinaan ya itu. Reverse psychology toh. Wih. Jangan kok. Anda pilih 3 hewan. Ini apa ini? Sekarang kau saya tanya kau. Pilih 3 hewan. Kau pilih. Oke, kalau yang tadi kan kau sudah punya jawaban. Iya. Sekarang saya kasih kau pilihan yang hewan. Yang ini aja. Kau pilih 3 hewan yang kira-kira paling menggambarkan kau. Oke. Burung merak. Burung merak. Harimau. Burung merak, harimau atau singa? Burung merak. Burung merak. Ya. Apa? Dia punya ini. Kau adalah orang yang selalu ingin terlihat rapi dan menarik. Kumantap. Bentar. Kenapa Teddy Aditya, burung merak, apa lagi? Harimau dan macan. Harimau, singa. 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 Saya tikus got.
Babi hutan. Maksudnya Ari Kriting, kalau Anda mau bilang saya, weh Muhammad babi hutan, kan bilang saja. Weh tikus got, bilang saja. Tidak usah aja. Kita tes psikologi. Ini kan berdasarkan penelitian. Penelitian Cuki Mayapa. Masa penelitiannya sama hewannya. Dia pilih apa, dia punya karakter itu. Masa beda-beda hewan? Ini saya ikut saja. Maksudnya kalau saya mau pakai yang tadi bisa saja. Cuma kan sudah dipakai sama kau. Saya opsi yang lain lagi lah. Oke, Ari Kriting saya mau tes psikologi. Tidak ada. Tidak bisa. Tidak bisa. Kau pilih Tidak bisa. 3. Teddy. Brengsek orang ini. Dari mana tadi tiba-tiba muncul? Dari tadi malam. Tadi malam sekitar jam 10:30 ada yang WhatsApp. Kakak Teddy Aditya. Kakak Teddy Aditya, besok untuk bisa free dipastikan bahwa Anda tidak mengganti bintang tamu siapapun. Ya, Tapi betul. memang kita undang Anda. Karena Sejujurnya. manusia ini kemarin ini bintang tamu sudah di sini. Saya sudah di sini. Ari Kriting belum muncul. Belum muncul. Saya chat foto bintang tamu, Kok kirim apa? ke dia. Foto bintang tamu kirim ke Anda. Tidak ada balasan. Sepi. Saya telepon. Bang, posisi Di rumah, bagaimana? syuting. Hah? Hari ini? Bayangkan. Baru bintang tamu? Tunggu dia. Dari sana. Kok pemulut tikus got itu ya? Daripada kau mulus babi air. Tidak ada, saya tidak tes psikolog. Tapi babi air karakternya apa? Babi air itu dia kotor-kotor bersih. Kotor-kotor bersih. Iya. Pokoknya dia itu Berarti dia kayak mandi. kau gini. Kotor-kotor bersih itu? Koyong itu. Iya kayak gitu. Kayak yang itu. Apa itu? Tes psikologi lagi. Bang, besok ini kemarin dia WhatsApp ini. Kemarin. Kemarin dia WhatsApp. Bang, besok jam 1 Gilbas. Oh, Jam siapa 3 sih? Oza. Nah, kau tahu? Besok jam 1 Gilbas, jam 3 Oza. Nah, kalau kau baca ini yesterday. Yesterday dia WhatsApp begini. Syutingnya kapan? yesterday berarti hari ini. Harusnya hari ini kan syutingnya kan? Tiba-tiba dia bikin syuting itu kemarin. Jadwal itu kan sudah lama. Justru jadwal hari ini Tidak, yang tidak, tidak tidak. ada di dalam jadwal kita. Nggak mungkin dia tidak. tidak tahu yesterday itu apa. Tidak, maksudnya orang Anda misalnya jam 2 Kau tahu malam. yesterday itu Kau tahu tidak yesterday tidak? Diam. Diam. Misal jam 2 malam. Jam 2 malam nih, lagi di Ambon. Besok mau ajak teman pergi ke misalnya mau pergi pantai. Chat teman, chat saya deh. Nanti Bagaimana? pagi kita ke pantai ya. Nanti orang timur mana yang pakai nanti pagi? Nanti pagi. Besok. Besok. Mau jam 4 subuh juga, jam 7-nya kita sebut besok. Perbedaan kita adalah gelap dan terang. Gelap itu adalah kemarin, kemarin. Terang adalah besok. Tidak ada nanti Tidak ada pagi. jam 12 Sampai mau melalui kemana tanggal. nanti pagi? Sekarang begini secara psikologi. Psikologi. Tidak usah. Secara psikolog Anda mau minum apa? Secara psikolog Anda mau minum apa? Apa saja? Kita tidak ada apa-apa sih. Apa saja? Apa saja? Apa saja ya? Apa saja? Yang kemarin itu Yang kemarin apa? air putih. Selalu. Kemarinnya lagi selalu air putih. Makanya taruh tuh. Oke. Tapi hari ini saya bikinnya kopi panas. Wih, panas sekali nih. Panas. Panas. Tidak usah kau ikuti dia permainan Bukan, bodoh. saya mau coba nih. Tidak usah ikuti dia permainan bodoh. Mamat, ini apa? Hah? Alkohol kan? Stop fitnah. Sekretik ya alkohol. Kopi, ini kopi. Kenapa begini? Moke. Bukan setengah. Hah? Sirup pala. Emosi. Orang biasanya baik-baik saja tiba-tiba. Tadi, Tapi terima kasih loh. Ini saya tontonan wajib saya ini, acara ini. sabar dulu. Ini siapa? What? Pak Kudis, kau dari mana? Kadis kenapa? Oh, saya kira Pak Kudis. Kudis tuh di sini. Ini kebetulan ada bantuan bansos sedikit dari dinas tuh. Bansos Bansos tuh apa? apa kepanjangan? Bantuan sosial tuh. Lurus ya. Maksudnya ini bagaimana Pak Kadis? Ini kebetulan semua dekat DP hari tuh. Apa nih? DP hari apa? Hari H. Hari H apa? Kawin kedua. Nanti tuh terada. Nanti pokoknya ini saya kasih tuh, mau nih
Bagi-bagi. Ini di apa? sini. Ini apa nih? Ini ampas terigu. Ampas terigu kebetulan. Bos, kau datang ke sini tuh bawa terigu kita masih terima. Pak Kadis kemarin janji kasih bantuan, terigu 1 dus. Bawa DP ampas Satu dari ini, mana? 1 sak. Pokoknya kalau nanti saya terpilih, jangankan ampas terigu, ampas-ampas semua ngoni dapat. Ampas project nih. Iya. Ampas tambang kita dapat. Itu terus. Ampas tambang. Itu terus. Ampas project. Maksudnya ini awalan dulu ini. Ini awalan dulu tuh, jadi nanti pas di itu surat suara ngoni tahu lah, lihat saya pemuka. Tapi kan Pak Kadis PNS masuk calon. saya mau lanjut 2 periode. Ini Pak Kadis lanjut 2 periode orang pilih. Bukan, kau Iya. bodoh. Pak Kadis ini kan ada dia punya bos yang ikut masuk. Kalau dia punya bos ini ikut masuk, dia akan tetap jadi Kadis. Itu bodoh sekali kau. Sudah saya mau lanjut, ada Pak Kadis, pemuka. weh, yang kemarin bantuan kemarin bagaimana? Bantuan yang mana? Yang kita minta-minta di sini tuh beras. Aman sih. Ini kita mau ini semen-semen. 1-2 hari lagi. Dari kemarin bilang 1-2 hari terus. Pak Kadis ini tipe-tipe. Tarada saya tidak pernah tipu. Pokoknya Cuman kalau bohong saja. tidak pernah. Saya ini kalau bicara 1-2 hari, saya pasti janji. Tidak, saya saya tepat. tidak Kemarin bilang saya 1-2 pasti hari. tepat. Kemarin bilang jangan 1-2 samakan hari. saya dengan orang-orang. Kemarin yang Pak lain. Kadis bilang 1-2 hari mau bawa kita semen 1 sak mau Baku kasih bulu permen sudah ada. kita pulang ya. Jangan. Ini biar orang saksi. Just, tidak apa-apa. Bukan kemarin. Ini bulan kemarin, baru bulan kemarin. Pak Kadis bilang katanya mau bawa itu ke sini. Tidak ada? Mana? Klot kambing. Mana? Ada saya cari. Kita mau bikin apa? Tornado Pak Kadis ini. Torpedo. Kita mau bikin torpedo. Bagaimana Pak Kadis ini kita Sudah, pusing. hati-hati. Lihat nih di tembok-tembok juga belum ini. Pak Kadis janji dari 2 bulan nih. Nanti. Semen. Kita tidak butuh semen. Kita Sudah saya sudah tidak bikin butuh DP, saya sudah bikin DP gambaran semua DP. janji. Itu semua janji, aman, janji. pokoknya aman. Kadis, Pokoknya bulan ini, bulan depan selesai. Ini Janji pembangunan- kita tidak pembangunan butuh ngana pe ampas terigu ini kita tidak butuh. itu bukan. Maksudnya butuh untuk hari ini tapi untuk ke depannya ini kita peruangan nih. Karena kita butuh ampas-ampas yang lain kan. Ngana pikir kita gampang sudah maksudnya. pe harga diri cuma Berapa nih? Kita weh. Saya dengan Bang Ari dapat proyek berapa nih bulan ini? Sudah, Dan pokoknya- anggaran tahun ini. Pokoknya ngoni mau apa nanti bilang saja di saya. Betul ini. Nanti aman semua. Betul. Gampang sudah barang itu. Ngana jangan pikir, Pak iya. Kadis jangan pikir. Terima kasih Pak Kadis. Bawa ampas terigu enak, ini enak sekali. Enak sekali itu. Ya Allah itu Udah kita pilih. Ini enak sekali. aman Aman. Sudah. Saya Karena mau. pe bos nih. Iya, sudah. Saya lanjut ya. Oke, Pak Ini Kadis. lanjut ya. Ini kayak yang di film Kakek Bos kan? Mirip saja tuh. Iya. Siap Pak Kadis. Ini kayak yang demo. Pak Kadis anjing. Weh, ini ampas terigu Udah nih. pegang. Pak Kadis kasih tahu semua ya. Oh. Pak Kadis kasih semua. Ini ampas terigu dari mana nih? Pak Kadis beli nih. Ampas terigu Kenari. Ori. Ini saya tahu ini. Dari mana? Dia beli. DND Apa itu? underscore Kulineri. kulineri. Oh. DND underscore. DND. Ini ampas terigu tapi kok punya cara rabeng gitu macam. Ini bukan rampas tarigu. ampas, bukan rampas terigu. Satu lagi. Tapi memang barang ini tidak ada obat sekali. Tidak ada obat. Makan sih, tidak usah bicara-bicara. Tidak usah cerita-cerita. Ampas terigu ini khas Ambon nih. Sambon. Ali kan Amsterdam. Ampas tarigu. Amster, singkatan ampas terigu. Kok nih tidak tahu Indonesia Timur itu singkatan-singkatan banyak. Singkatan banyak. Iya, Bang, saya tidak tahu. Kasih tahu lagi dong. Apalagi singkatannya? Skumit singkatannya apa? Skumit itu satu kata. Waktu isap. Tapi ini untuk sarapan-sarapan menarik ya. Sarapan menarik. Kok biasanya- Sore-sore. Kok biasanya kalau makan ampas terigu, kok makan ampas terigu dari Ambon apa nanti sudah di sini? Dari masih di Ambon. Dari masih kecil. Dari masih kecil. Hujan, sore-sore. Hujan sore-sore. Teh kopi, panas. Teh panas. Waktu Kalau dulu masih kecil hujan, teh. sore-sore. Nah ini pas syuting Kakak Bos nih. Setiap malam, setiap siang scene studio tuh, saya kan main keyboard, dia masuk. Kakak Teddy, lagu ini baru mulut bau alkohol sekali. Astagfirullah. Mulai. Kakak Teddy, lagu ini dulu. Mulai memang kita selalu udah bintang tamu sih ini sih. Coba bisa nggak ada bintang tamu yang tidak fitnah-fitnah begini? Bukan kita salah undang bintang tamu, tetapi ini adalah bintang tamu yang jujur. Jujur. Saya tidak ada minum sedikit pun. Lalu itu bau apa?
Tidak tahu mau chat ke Tinder ke apa kan. Seolah-olah tuduh saya mau. Tapi- Saya cuma bilang lagu Lionel Richie. Tapi dia suara masuk tidak? Masuk lah. Kadang-kadang. Kadang. Kalau masuk kakak bos sebenarnya. Justru lebih masuk Bang Godfred. Iya, Kalau Bang Godfred kayaknya dia Godfred lebih masuk. penyanyi memang sebenarnya. Jadi dia di Kakak Bos itu cuma acting. Iya. Mau ragukan saya menyanyi. Coba. Saya kalau fokus dulu, Anda siapa? Coba kok, Untuk saya tidak fokus, bro. coba kok tarik lagunya Glenn Fredly itu. Berat beban. Maksudnya kalau liriknya berat, suaranya tidak harus berat. Glenn Fredly, bukan Bruri Marantika. Bukan Bruri Marantika. Itu ya saya menyanyi semua nadanya bawah. Coba Padi. Loh. Lagu yang mana? Yang Itu kan? Itu Es apa? batu saya gigit. Es batu saya gigit dan saya gigit itu lagi deh. Saya gigit itu lagi ya. Tadi lagu yang mana? Separuh Nafas. Hei. Separuh Itu nafas dewa bukan dong. Padi. Tes dia kesadaran. Itu dewa, itu dewa. Padi yang indah. Indah Padi bukan Bruri Marantika. terasa indah Bruri Marantika terus. bila kita Ini Dewi Yul sedikit lagi datang. dalam malu Ini angin malam ini. cinta. Angin malam bagus loh gitu. Angin malam. Berhembus angin malam. Nah, ini kok cocok. Bagus sekali itu. Tadi kau bermusik dari umur berapa? Bermusik secara profesional atau secara suka? Secara bermusik general aja. bermusik dari SD. Dari SD. SD. Bang Igor kan dia itu pernah cerita kalau sebenarnya kakaknya yang Yang dia terinfluence dari kakaknya kalau rap ya. Kalau kau siapa yang menginfluence? Papa dan mama. Bapak dan Penyanyi mama? juga. Jadi yang pertama kali ajar saya gitar itu mama. Cuman papa tuh dulu punya band satu keluarga. Nama bandnya Manusela. Oh. Taman Nasional kan. Manusia yang kapal ini. Perintis tuh. Tahu. Kalau Tahu. dari pernah tinggal di timur nih. Hah? Tidak pernah. Kau tahu Fungka? Fungka Permata? Tahu. Perintis itu kayak kapal Sinta. Ada kapal Sinta Itu dulu. nggak mau bagus saingan-saingan pengetahuan. Bikin saingan-saingan pengetahuan. Kau tahu Tata Melau? Ya tahu lah. Oh, iya, Tante Melang itu udah kan. Timika. Kayak mana fak-fak? Kau tahu kapal Saweri Gading? Kau tidak tahu Lompo Saweri Batang? Gading, Kau Lompo tahu tidak? Batang. Tidak semua kapal kau harus tahu ya, Mama. Sabuk Nusantara. Apa? Sabuk Nusantara. Saya tahu lah. Mana? Bagaimana? Itu program Pak Jokowi yang harus kita apresiasi. Tepuk tangan. Iya maksudnya. Makanya kau yang jangan ikut bagaimana? demo. Tidak pernah Saya mengapresiasi. tanya bagaimana? Sabuk Nusantara itu kapal bagaimana? Kapal pelni tapi dia agak kecil lagi sedikit. Apa? Rio. Oh, di sini boleh isap rokok nih? Boleh. Bebaskan. Tekon kan rokok. Kamu mau isap rokok, kamu mau isap bibir. Weh. Kakak Ari. Brengsek ya. Kasar. Terlalu kasar, mulut-mulut tidak sekolah. Mulut goblok. Makan, abis kocak-kocak goblok makan, kocak-kocak goblok makan. Begitu saya. Kemarin kocak-kocak salak. Sekarang kocak-kocak ampas terigu. Begitu saya tidak usah ngobrol lagi. Iya. Terus Manusela. itu band ya? Band. Apa vokal grup? Band. Bapak dia sebagai Sebagai main, papa tuh dulu main keyboard karena satu keluarga tuh. Jadi adiknya papa main drum, adiknya papa satu lagi main bass, papa main keyboard, baru jadi satu keluarga. Semuanya yang main gitar juga instrumen? papa punya kakak. Oke. Semuanya. Jadi di rumah tuh dulu ada alat buat latihan. Jadi waktu SD saya bangun tidur tuh pertama Sabar, kali itu SD cari drum. SD di mana? Ini yang mulai main instrumen nih. Iya, yang SD tadi nih. Oh, SD ini di Bobau. di Sapu Kampung. Oh, dulu di Bau-Bau. Pernah tinggal di Bobau. Saya SD tuh pindah 6 kali. Pertama SD di mana? Kelas 1 naik kelas pindah. SD Teladan di Air Salobar. Itu di Ambon. Air Salobar bawah. Air Salobar. Tahu saya, Air Salobar atas saya juga tahu. Terus pindah ke Iya, Bau-Bau. Pindah ke Saparua dulu. Pindah ke Saparua. Saparua terus baru Bau-Bau. Dekat-dekat Benteng situ, bukan? Iya. Oke. Terus. Nyelenek dong? Ya, jangan. Terus Saya paham sekali. Bau-Bau. Bau-Bau. Habis Bau-Bau? Oh, dari SD Teladan tuh pindah ke Wayame dulu di Ambon. Wayame terus Saparua, Bau-Bau. Bau-Bau kok di SD apa?
Itu saya lupa. Lupa Depo SD. Tapi yang saya ingat dari bau-bau kita gini pernah ngobrol. Yang ikan paus terdampar di. Itu pas era-era memang Yang viral itu. Tidak ada zaman dulu viral di mana? viral dari mana? Di Friendster ada. Tidak ada. Friendster belum ada, saya masih Friendster. SD. Belum ada Friendster. Di Telkom. Di Telkom. Di Internet belum ada. itu. Internet belum ada. Internet mungkin sudah ada. Kamu ketinggalan, Fakfak sudah ada internet. Zaman ikan Apa? paus masuk di bawah Fakfak ada internet. Weh, saya kasih tau kok, bawah sudah ada bioskop, kok sudah ada bioskop. Internet. Oh, kok sudah ada bioskop? Internet. Kok jawab kemajuan itu dulu? Ada. Bawah sudah ada bioskop. Fakfak dulu ada bioskop. Dulu. Sekarang Sekarang tidak ada. Iya, kalau zaman itu ada. Dulu juga bawah sudah ada bioskop. Kita bicara sekarang deh. Apa? Sekarang apa? Bawah sudah ada bioskop. Kok ada kan tidak? Ada toko kaset. Mungkin masih ada. Mungkin masih ada, tapi yang masih tayang ADC 1. Itu pas dia cerita apa ikan hiu macan masuk di pelabuhan, saya ingat sekali karena itu menjadi tontonan Menjadi warga. tontonan kita. Kita datang ke pelabuhan untuk menonton ikan hiu itu. Kalau ada yang terdampar, ikan pari kan bukan ya? Bukan. Jadi kita punya pelabuhan tuh pelabuhan kayak macam kota. kolam tuh. Iya, ada kayak kota. kolam gitu, kota. Dia tidak tahu ikut kapal. Biasanya kan dong ikut di bawah Ikut kapal. harus kapal, iya. biasanya, iya. Ikut di bawah kapal. Kenapa? Tidak biasa Mama Tumabo. terdampar karena ikan terdampar itu. Mau Kayak berapa? kemarin. Ini berapa? Hah? Ini berapa? Berapa ya? Ini berapa? 1, Ini? 2. Ini? Jadi bukan dia terdampar. Ini bukan yang terdampar terus Bukan bodoh. terdampar, iya. Jadi mati, dia bukan. karena bentuk dermaganya itu kotak Kotak. begitu. Dia terperangkap. Dia terperangkap. 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 Itu membutuhkan berapa lama untuk Lama. menuntun dia keluar Untuk dia itu. keluar Jadi itu. kita setiap pulang sekolah Dia pergi masih ke ada. pelabuhan untuk nonton ikan paus itu. Karena besar. Besar. Dan macan ini. Hiu Dia macan. mamalia ya? Ikan paus mama lihat. Mamalia. Iya, mama lihat. Mama lihat, bapak lihat. Pokoknya pantal ini semua lihat di situ. Semua orang lihat. Om lihat. Oh, melihat. Semua. Mama lihat semua. Oh, jadi pindah-pindah terus itu. Pindah-pindah setiap terus. SD. SD 6 kali. Berapa tahun kau di Bobo? Di bawah satu. Itu kelas berapa? 1,5 tahun, 1 tahun, 1,5 tahun. 1,5 tahun. Itu kelas berapa? kelas 3 ke 4. Harusnya sudah ingat ya maksudnya. Ingat. secara Yang ingatan. saya saya ingat ingat tuh, sekali. yang saya ingat tuh cuma buku-bukunya saya. Anak namun kalau sudah datang di bau-bau itu, kita itu sangat bisa bedakan ini siswa Ambon atau bukan. Kalau siswa bau-bau itu, dompu kos kaki pasti segini. Ayo. Siswa Ambon itu tetap Tinggi. sentulutu. Kos kaki bola. Bukan kos kaki Tidak bola, halus. kos kaki sekolah biasa. Tinggi saja. Tapi selalu tinggi ya toh? Tinggi. Anak Ambon tuh selalu dia kos kaki tinggi. Anak-anak bau-bau pasti pendek aja. Jaga urat ya. Bukan mati dengan gaya. Gaya. Leposi. Leposi. Gaya. Dompu setelan itu sudah sama taruh-taruh dompu. Kok main Rantai-rantai. rantai-rantai. Yang itu, apa itu kaleng-kaleng Coca-Cola punya mata-mata itu toh? Itu terlalu miskin. Terlalu susah kok Terlalu itu. susah. Di dompet, di tas, Oh, semua iya, itu. tapi iya, tutup kaleng Iya, tuh, rantai. Tidak, ini itu rantai hiasan, bukan macam kau rantai yang do ikat kau di pintu itu. Brengsek. Tapi itu kenapa pindah-pindah kenapa? Papa tugas Kerja di kejaksaan. Jadi tugas. tolong tangkap Pak Kadis tadi. Tolong tangkap Pak Kadis tadi. Bilang bapak dorang, tangkap Pak Kadis tadi. Memang bau. Teman-teman kah? Pasti masih ada tuh junior Masih junior ada. dulu. Masih ada. Pak Kadis tadi ya. Pak Kadis tadi masih dikasih ke orang dia korupsi banyak dia ambil. Dikasih ke orang cuma ampas terigu itu. Kau berapa bersaudara tadi? 3. Kau anak? Pertama. Anak pertama. Anak kedua. Anak kedua Ada laki-laki. ada laki-laki. Anak ketiga ini. Ada perempuan, dia perempuan. datang. Oh, ini sini, yang toh. ketiga. Ada datang di sini. Makanya kau jangan bicara takaruan. Oh iya, siap maaf ya. Iya. Tapi bisa tangkap Pak Kadis tadi. Minta tolong. Sampaikan. Tolong sampaikan. Dan ini kau punya mulai belajar bermusik itu mulai dari bau-bau itu atau pas su pindah setelah dari bau-bau kau pindah ke Jogja kan? Sebenarnya kalau apa namanya Musik. dicemplungin ke musik dulu waktu ada boy band namanya Cool Colors kalau Tahu. ingat. Tahu. Ari Wibowo, Iya, iya. Surya Saputra. Mas Surya Saputra. Oh Indonesia. Indonesia. Yang tadi yang saya nyanyi lagu apa ya? Apiayo. Mr. Big. Itu Mr. Big. Ada lagu Mr. Big, Mr. Big. Mr. Big tuh band. Iya, Mr. Big. Kau tadi nyanyi lagu apa? Mr. Brit. Mr. Big apa? Pokoknya ada Mr. Mister. Itu Dr. siapa John, lagu ya? Dr. John. Oh, siapa? Itu siapa? Aqua. 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 Oh, ayo.
Tapi aku tuh dulu ngetop sekali di Indonesia Timur. Dengar dia dulu. Oh iya iya. Anjing. Aku ada bikin bagus-bagus kok bikin. Mama stop nyanyi badaki. Kalau Mr. Big ya gitu. Berangkat macam ada. Oh iya iya. Oh iya iya iya. Aku ada bikin bagus. Mr. Big saya tahu. Mr. Big itu macam wah iya iya. Wah iya iya. Baru satu penyanyi lagi. Wah iya iya. Yang penting apa Mr. Big? Oh baby baby jual world. Apa? Wild world. Wild world. Baby I fuck you. Keren. Lalu Iya, jadi dulu cemplung itu pas yang Full Cool Colors Colors. pernah manggung di Ambon. Yang ngiringin itu Manusela. Oke. Jadi mereka datang, kita di rumah bikin acara lah, makan-makan durian apa segala Dengan macam. mereka nih. Dengan mereka. Baru pas mereka manggung Itu kau umur-umur masih SD kelas 2, belum sekolah. 6 tahun 7 tahun lah ya. Belum sekolah. Belum sekolah. Ini Kau sekolah berapa Ini mama pun ada, beta panggil mama ikan. Oh. Karena kita adalah kumpulan anak-anak ikan. Makan nanya ikan aja. Apa? Makan ikan, berenang. Pokoknya Saya bisa masuk gitu di keluarga itu. Saya juga makan ikan. Saya bisa nih masuk nih. Anda juga bisa masuk di keluarga. jadi itu. sumber-sumber ini valid lah. Ya, belum sekolah. Papa taruh saya di depan dram. Tidak, maksudnya kau Pas sekolah dorang berapa? manggung. 6 tahun? 5 tahun. 5 oke. tahun SD. 5 tahun. Soalnya nih kalau patokan cuma belum sekolah, anak ini 9 tahun dan belum sekolah. Jadi tidak bisa pakai patokan. Saya juga iya, 5 iya, tahun iya, SD iya. tanpa TK. Iya, saya juga tanpa TK Iya, karena dulu TK baru 2 hari sekolah. Pas keluar. Orang-orang belum bisa baca, saya sudah bisa baca. Jadi dikasih keluar. Tahan saja. Saya yang cabut. Baru Bosan? awalnya masuk sekolah tuh dititipin. Oh iya. Oh. Tapi tinggal kelas dulu tidak? Ranking 1 langsung, kelas 1. Tapi ditahan kelas tidak? Tidak. Tidak semua orang bodoh macam gue. Bukan. Ini orang sudah bilang ranking 1. Tidak, maksudnya tapi kok tinggal Iya, kelas. biasanya begitu kan Biasanya ditahan. dititipin. Guru. Saya kan 5 tahun tidak TK lagi langsung masuk SD. Justru- Tapi karena wali kelas tante, tahan dulu supaya jadi kau tidak naik kelas? Ada nepotisme. Saya tinggal memang. kelas 1. Kau tinggal kelas. Mamat harus kasih tahu Abdur, Mamat tinggal kelas. Abdur harus kasih tahu Saya Abdur. tinggal kelas 1. Abdur saya harus kasih tahu Abdur. Sabar, nanti saya lupa. Saya ini tukang Tapi lupa. ditahan kelas, bukan tinggal. Iya, Secara itu ranking tinggal kelas. ranking. Mama justru dulu waktu ranking Abdur, 1. sorry. Abdur, nanti saya lupain. Saya mau kasih toko saja. Mamat ternyata dia pernah tinggal kelas. Lah, orang Sudah. ditahan kelas. Kau tinggal kelas. Tinggal kelas. Tidak naik kelas toh? Intinya kau tidak naik kelas toh? Iya. Itu tinggal berarti. Terus umur 5 tahun tuh kau ditaruh di depan drum. Ditaruh di depan drum. Pada saat konser itu tidak. Pas konser. Dan kau rasakan hype-nya yang Saya rasakan itu. energinya, auranya. Akhirnya di situ saya pertama kali mungkin secara tidak sadar jatuh cinta sama musik dan pertunjukan musik. dan pertunjukan musik. Karena kan kalau musik mungkin kita dengar radio juga. Iya, toh. iya, iya. Tapi ini kau merasakan penonton keadaan banyak. penontonnya, baru Performance gitu. baru Dan yang kau manggung zaman itu kan Cool Colors, wih Iya, top iya. sekali. Penonton Maksudnya banyak. di Ambon lihat orang-orang putih-putih tinggi-tinggi kan akan artis sekali ini. artis sekali. Iya toh, iya. Iya gitulah. Di lapangan itu Pada ya? masa itu. Bukan di Sport Hall di dekat Stadion Mandala situ di Karangpanjang. Oh, Karpan. Iya, iya, iya. Oh, perlu di Karpan. Itu di situ Sekarang kau rasakan. Taman Budaya Pertama, ya di saya situ. merasakan. Pertama, Taman Budaya dan itu ya? Sebelahnya kan? Sebelahnya. Iya. Yang Sport Hall yang di Tahu ujung. saya. Iya, tahu. sudah kau bicara dengan tante itu. Apa? Kasih tunjuk dia foto dengan dia jalan di mana. Tahu. Karpan. Dan itu adalah kalau saya bilangnya itu yang begitu tuh dia masuk di core memory. Betul. Dia masuk di core memory itu yang membuat kita Yang tumbuh, membuat kita tumbuh. menjadi Jadi itu fondasi banyak awalnya lah. Betul itu, betul. betul. Saya merasakan itu juga. Waktu Mainoro konser di Fak-Fak. Kok tiba-tiba merasakan kok akan jadi apa? saya penyanyi Ambon ini suatu saat. Mainoro konser di Fak-Fak. Ini duo apa? Duo kembar. Delola Drakel. Aduh, kasihan. Kalau Oh, Doe ya? Kalau saya dulu Doe. siapa coba yang pertama konser di Bogor, saya datang, saya ketemu di jalan. Lewaldi. Mungkin kamu tidak ada yang tahu. Lewaldi. Mungkin semua yang dengar juga tidak ada yang tahu. Tapi Lewaldi ini siapa? dia artis. Dia dulu. Artis zaman dulu. Jadi kan dulu kan kita tidak ada foto untuk selfie atau apa kan. Jadi saya mama hanya, Waldi, pangku saya punya anak. Sudah saya duduk di pangku begitu sama dia. Terima kasih. Sudah selesai. Saya ini ya. Saya ini pernah Pegang duduk- saya anak foto sekarang Iya, kan? sekarang tidak. Dulu pangku saja. Pangku dia sudah. pangku, Saya duduk. pangku. Mudah-mudahan rezekinya bagus sudah. Tapi kan kita tidak tahu doa baik. Lewaldi. Nah itu masuk ke core memorinya Masuk kamu. ke memori. Setelah itu kamu langsung belajar bermusik dari umur 5 tahun. Belum. Baru mulai belajar main gitar tuh baru setelah pindah ke Bau-Bau itu. Oke.
Mama ajar. SD juga, masih SD kan? SD. Kelas 4, kelas Kelas 5. 4, kelas Berarti 5. sudah mulai paham kan? Kelas 4. Iya, mulai paham lah. Mulai paham. Baru belajar. Karena maksudnya secara yang dilihat dan menginfluence dari papa, karena papa ngeband dan segala macam. Tapi yang ngajar gitar pertama justru mama. Oke. Karena mama juga paham musik. Mama tuh dulu zaman lomba karaoke, acara-acara kantor, acara kejaksaan tuh selalu ikut. Oh iya, ibu-ibu kayak kejaksaan apa ya? Adiaksa. Ibu-ibu Adiaksa. Buat teman-teman Adiaksa yang mungkin masih ingat dulu Teddy Aditya di Bau-Bau tinggal di mana, sekolah di mana, nanti boleh mention ya. Boleh. Siapa tahu ada Karena teman-teman saya masa juga lupa, sekolah. iya. Ingat tidak lagu pertama yang mama ajar? Pelangi. Pakai gitar. Pakai gitar. Saya langsung Deloitte loh. Hah? Kau umur berapa? Kasihnya telah pergi. Bruni Marantika lagi. Meninggalkan titik. Bruni Marantika nada rendah. Deloitte. Suara macam Bruni Marantika. Sore itu langit menjadi. Deloitte. Nada salah. Kau ini apa? Lagu? Pelangi. Pertama kali main gitar. Bukan, itu bumerang. Itu bumerang dari Kriting. Di seberang rencana aku berdiri. Bukan Itu kan? Bukan itu. Yang alangkah indahmu tuh. Pakai gitar tapi. Pakai gitar. Baru Kau langsung kuasai? Tapi sabar, alat musik pertama yang sebenarnya disuka ya secara tidak sadar itu drum. apa? Saya pertama bangun tidur dulu sebelum berangkat sekolah, bangun tidur pagi pasti cari drum. Pukul-pukul sembarangan sih. Pukul sembarang. Karena Iya. Itulah perbedaannya. Kau kecil pukul-pukul drum, pukul-pukul tetangga. Makanya besar beda tuh. Benar sih. ketemu pukul juga. Terus kau kuasai itu? Kuasai. Ya Sempat tampil tidak? Lomba-lomba masuk lomba-lomba tidak. Isi acara tidak? Oke, habis itu next kamu? Baru mulai main musik yang ya anak SMA lah. Baru mulai ngeband. SMP tidak terlalu banyak tidak. kenangan. SMP karena SMP tuh saya banyak jadi atlet dulu toh. Atlet apa nih? Atlet tenis. Tenis dia. Tenis meja apa lapangan? Lapangan. Yang ini. Iya. Iya. Tidak paham dia, tidak lapangan. Saya tahu tenis lapangan tuh. Bagaimana? Itu Federico siapa? Federico Chiesa. Bukan. Apa? Federico siapa? Federico Romami. Selena Gomez. Selena Gomez. Dikasih salah saya. Sumpah kita goblok. Maaf ya, kita semua goblok Iya. di sini. Di sini. SMP kok lebih banyak di tenis. Itu sudah di lebih kota banyak mana tenis. kok pindah di? SMP Jogja? itu belum. Jadi SMP itu pertama kali SMP di Makassar. Itu kok tenis. Belum. Kota nih. SMP di Makassar baru pas pindah ke Jakarta dulu. Pindah ke Jakarta, di Jakarta saya mampu lama-lama. Karena tiap hari baku pukul. Kok baku pukul tiap hari? SMP. Dengan pegawai kejaksaan. Kenapa baku pukul dengan pegawai? Oh, Teman sekolah Oh, tuh. teman sekolah. Kok Karena tidak? Kok sekolah maksudnya apa? SMP, SMP apa? SMP Jakarta nih. Ya, yang kau baku pukul. Yang kau baku pukul terus. 19. Pernah tidak kau masih baku ingat kayak Indol sama baku pukul dan dia? Tidak. Tidak. Tidak ada alumni SMP. Maksudnya 19. tidak ada yang Kok tidak dekat dan alumni Pada SMP akhirnya 19? ketemu lagi Oh, di kalau yang masih berteman sampai sekarang dari alumni itu, tapi bukan karena baku pukul ya. Iya, karena akrab aja. Karena berteman saja dan dulu pernah sekelas itu Dito perkusi sama Ayudia. Oh iya. Itu teman sekelas. Oh, Ayudia. Oh, kan mereka dari situ ya, teman Sama, tapi SMP 19. menikah itu dari situ Dari mereka situ kenal mereka sebagai berteman dari kan? SD, dari SMP dari itu. Iya. Jadi ya itu akhirnya terus Papa pindah tugas lagi. Itu tinggal di Jakarta karena Papa tugas di Makassar. Dan karena di Makassar juga baku pukul. Kenapa baku pukul terus? Tuduh saya. Padahal dia lebih parah. Bukan, kan Apakah kadang-kadang kita Apakah karena tidak ada drum? bukan. Begini. Karena ketika kita yang warna kulit seperti ini, rambut keriting, begitu kita pindah ke daerah-daerah tertentu tuh banyak menjadi korban bully lah. Oh, tidak terima. Jadi Defense saya lebih tinggi berantemnya karena self defense, karena dibully gitu. Wah hitam, memang. Harusnya tidak baku pukul dong kalau bilang Tapi memang. kan sudah dewasa baru bisa bilang memang. Oh, kalau dulu Dulu memang. kok bilang apa? Memang. Sorry. Gitu. Jadi
Karena di Makassar Kau tidak akan merasakan karena kau di sana semua sama tuh. Siapa mau baku bully? Siapa mau baku bully? Wah hitam, kau juga? Iya sih, udah berteman, akrab. Sok. Yang panggil hitam rata-rata sama. Iya, makanya atau lebih hitam. Makanya tidak akan mungkin kita merasakan itu concern dibully gara-gara hitam, gara-gara waktu berbeda. sekolah di Jogja justru itu paling parah. Baku pukul lagi tiap hari. Yang di Jogja saya tidak baku pukul karena dibulinya jadi mereka berempat. Mereka kasih tidur saya begini tengkurap, satu duduk di leher, satu duduk di pantat, satu duduk di kaki, baru jepret-jepret karet. Tuhan. Menghinakan saja ini. Maksudnya Itu kelas 5 SD. Pandang enteng sekali. Iya, maksudnya karena orang Jawa kan ini asing nih. Iya. Bentuk-bentuk warna Kulit hitam, rambut keriting itu asing. Jadi buat mereka dorong pikir Tidak. Menit 35:28. Oke ya, Kat ya. Kita mulai suasana baru. Enggak, tapi iya, namanya tapi iya. anak-anak. Maksudnya namanya anak-anak kan Iya, nggak ada yang anak-anak tahu tidak tahu. kan. Hah. Jadi saya kelas 5, saya punya adik kelas 2. Dia yang Bela kau terus? Bela saya, dia datang bawa batu bata. Gini baru bubar. Itu Kamu adek. baku pukul lagi. Adek. Kamu baku pukul 2 lawan semua orang. Oh tidak, kita pulang. Papa yang datang ke sekolah ngamuk di sekolah. Bapak yang bela. Papa yang bilang. Gitu, jadi memang pindah-pindah sekolahnya bukan karena Tapi itu selain- tekanan tiap tahun berarti dong. Setiap tahun kan pindah. pindah. Tapi nilai plusnya adalah saya punya teman banyak di seluruh Banyak di Indonesia. daerah lain. Dan dia punya wawasan juga terbuka. jadinya. Maksudnya banyak paham. bahasa-bahasa yang saya bisa kuasai juga meskipun bentuk begini. Pernah tinggal di Pemalang. Pemalang tuh satu kota di antara Tegal dan Pekalongan. Akhirnya Jawa Tengah ya Iya. masuknya. Pertama kali pindah di situ SMP kelas 2. Datang di toko bangunan karena baru pindah tuh rumah dinas mau bikin ini. Terus datang di toko bangunan tanya, "Mas, ada ini." Terus mbaknya bilang, "Kita tolong diurusin di situ kayak nyong pilek." Kok Itu kan asing random kan? langsung kayak, Asing kan? apanya? Saya berjanji sama diri saya tidak akan bicara seperti itu. Tapi saya sekolah di situ 4 tahun, akhirnya saya hatam. Akhirnya saya apa namanya itu? Medok-medok Ngapak. Kok kuasai ngapak juga Kuasai, akhirnya? Sumpah Kuasai. saya pertama kali main futsal ya di Jogja tuh. Ada di dekat pom bensin. Main terus saya pergi beli air. Masnya ini Tuhan ini mungkin baru 1 minggu kurang lah. Beli air lah karena adik-adik nih baru-baru buat abang-abang kos orang tua ya kita support lah. Saya pergi baru. Karo apa meneh? Saya bilang, iya karo juga. Iya karo juga. Jadi sudah beli kan maksudnya taruh sini karo apa meneh? Saya bingung. Iya karo Iya, juga. karo juga. Ini sama nih. Iya karo. Sama nih, gue tunggu lu di Jiku ya. Iya, kayak begitu. Weh, wasit di tas kit nih. Ada juga yang tanya begini. Ada juga yang pergi dia pergi beli deterjen. Sampai dia pergi beli deterjen. Mas dia macam so akrab begitu. Gimana Mas? Kerasan di sini? Dia pikir sedikit baru. Keras-keras apa? Kok mau keras? Saya juga keras. Kayak gitu. Ada game bahasa. Ada game bahasa. Baru habis itu dia pakai bahasa Indonesia baru enggak maksudnya sama apa lagi Mas? Udah cukup. Oh iya udah, Pak. Karo apa meneh? Nah, tapi memang Karo juga. mending jangan so tahu. Iya. Jangan so tahu. Saya punya teman, dia pergi beli dompet. Tom pergi beli dompet dulu itu ada tempat sentra kulit di Sidoarjo. Dia beli dompet di situ. Ini pas kuliah masih di Malang. Pas kuliah masih di Malang. Tom masih semester 1. Tiba sampai di situ, teman bilang, ini di sini nih kalau kita beli pakai bahasa Jawa lebih murah. Karena dia tahu sama-sama kita gitu. Cuma kalau pakai bahasa luar, kadang-kadang harganya lebih tinggi. Iya. Oh iya, karena dia anggap turis. Oh iya, saya punya teman lagi. Kita kan minta tolong teman yang Jawa untuk tawar. Saya mau yang tas yang itu, coba tanya berapa. Nanti kita agak jauh sedikit, nanti dia tanya, pinten Mas, ini jelaskan. Pinten. Saya punya teman. Memang supir kau 1 tahun lah. Dia bikin depo Jawa Spanggal juga nih. Pira Mas? Mas sebut harga sudah. Kalau nggak salah 16 apa 17 gitu. Langsung dia, wah, 20 aja lah. Tawar naik. Buta huruf. Akhirnya Mas iya. Mas iya lah. Iyalah, 16 jadi 20. Tadi, kau punya kehidupan berarti SD SMP itu cukup keras. Maksudnya keras. untuk kamu sebagai seorang anak berproses. Beradaptasi dengan lingkungan baru terus. Lalu ketika kamu akhirnya
masuk mendalami dunia musik itu SMA berarti. Dunia musik, iya SMA baru fokus ngeband di Pemalang itu. Di Pemalang Di itu. Pemalang. Kamu agak cukup lama tinggalnya di Pemalang. Lumayan, 4 tahun. 4 tahun. Di antara kota-kota yang tadi kok setahun setengah, Setahun bahkan ada 2 yang tahun, cuma 6 bulan. 6 bulan. Pemalang ini yang setelah ini itu yang agak paling cukup lama. Bikin band lah di situ dengan teman-teman yang orang Pemalang. Orang Pemalang. 4 tahun itu berarti dari SMP kelas 3 ke SMA kelas 3? Dari SMP kelas 2 Ke ke SMA SMA kelas kelas 3, ke SMA sampai lulus. Oh, kau lulus di Pemalang? Lulus di Pemalang. Oke. Berarti 4 tahun lebih lah ya? 4 tahun lebih. Bikin band di sana tuh? Bikin band. Apa ada punya nama band? Lupa. Tapi Bagus juga kau punya nama band itu, jadi kau gampang ingat. Bukan. Itu bukan. Maksudnya dia lupa namanya Maksudnya apa. lupa namanya apa. Bukan nama bandnya lupa. tapi lucu juga sih. Terus judul lagunya Kuburan, begitu. Kebalik. Harusnya Kuburan. Judul bandnya lupa judulnya, ya. Saya masih ingat soalnya bandnya SMA saya. Apa? Jadi dulu kita itu mainkan lagu-lagunya band punk dari Surabaya namanya No Limit. Kita mainkan lagu-lagunya itu No Limit. No Limit. Ada band punk Surabaya. Terus kita naik lah. Pusing pikir nama apa. Akhirnya kita bikin nama Limit. Kasihan udah Kreatif ya. Kasihan udah pulang saja. ya. Sudah apa ya? Ada Limit aja. Goblok, Udah panggil goblok, Limit goblok. Band. Tuh naik. Goblok. Itu kok ngeband di situ. Kok Genrenya tuh sudah ada belum? Masih main drum. Masih main drum. Tidak bernyanyi. Belum. Genrenya udah ada belum? Maksudnya udah paham bahwa oh kita mau alirannya ini gitu. Dulu main tuh lagu-lagunya Apa bebas? ada band. Lebih pop lah. Oh, biasa Kekinian SMA lah. gampang menarik simpati. Iya, karena memang kondisinya di era itu juga yang ngetop di Jawa tuh kan band-band pop yang kayak ada band, ada Krispati, yang gitu-gitulah. Berapa tahun kau dengan band itu? Ada 1 tahun. Ada. Ada 1 tahun. 1 tahun. Manggung ke SMA lain atau hanya di isi acara di Isi acara sekolah di saja? isi acara di sekolah pernah 1 kali manggung di acara ya festivalan satu Pemalang lah. Cuman Lomba-lomba gitu ikut? Lomba-lomba. Jangan-jangan itu vokalismu yang pas nyanyi yang aku. Bukan. Musik lari di mana? Itu dia? baru sekarang. Itu Kan lama. udah lama. Beda. Udah lama. Bagus, cukup bagus. Ya Proper lah. seru lah. Cuman akhirnya transisi dari menjadi drummer untuk dari drummer menjadi penyanyi adalah waktu acara perpisahan sekolah. Penyanyinya sakit. Yang harusnya vokalisnya kalian ya? Iya, kebetulan ada teman satu lagi bisa main drum. Dia tidak bisa Suruh dia. menyanyi. Iya, karena teman-teman suka nginep di rumah. Karena kita dulu main PS apa segala macam di rumah. Kalau saya lagi mandi tuh saya suka bersenandung kan. Tadi kamu kan bisa nyanyi. Udah kamu aja yang nyanyi. Gugup juga sebenarnya. Aku yang main drum. Kakak kayak patung. Dahulu terasa. Bruri itu Bruri. Kau yang tambah jadi Bruri. Kamu yang tambah jadi Itu Bruri. Bruri. Tadinya tidak Bruri. Itu Bruri. Tadinya tidak Bruri. Kau masuk langsung jadi Ada Bruri. band memang suaranya berat. Dahulu terasa indah. Tidak, itu Bruri. Itu Tidak, Bruri. ini ada band. Ini Bob, tutup poli. Tidak, ini bagus. Hah? Begitu memang. Doni. Orang-orang terpukau. Saya kaku. Kaku? Saya tidak gerak. Tapi Tapi suara begitu keluar. lagu selesai, ternyata lebih nyaman ditepuk tanganin di depan daripada di belakang main drum. Di situ kau Di punya situ aura. saya langsung kayak, oh memang saya menyanyi. Karena sebelum Rasa ini yang saya butuhkan. karena sebelum itu, karena ya orang Ambon kan makan puji tuh. Makan puji. Kita semua. Kita Bukan semua orang lah. Ambon saja. Kita semua timur makan semua puji. makan puji. Untung saya bukan timur. Ele Sunda. itu. Ya, makanya ada pun nama Mamat. Agak reba. Makassar lagi. Oh, sorry, salah. beda dong. Terus itu Itu- membuat kamu merasa kayak Karena sebelumnya Mama tuh sempat masukin ada apa lomba-lomba nyanyi. tidak pernah Tapi Pas- tidak les. Tidak. Les nyanyi atau Tidak, les tidak. musik itu tidak. fisika? Tidak. Oh, fisik. Ini fokus konteksnya musik recruiting musik konteksnya. Tidak apa-apa. Saya panggil Pak Kadi suruh. Ada ulang nih. Siapa tahu dia mau bermusik sambil dia les fisika bisa dong. Iya. Ini konteksnya musik maksudnya apakah memang sebelumnya ada dasar les vokal? Tidak ada. Tidak Sehingga Papa oh, yang ngajar. Kalau nyanyi Papa yang ngajar. Oke. karena papa juga bisa. Sebelum Kalau kau- Papa nyanyi saya mundur. Kalau Papa Dia terbaik. nyanyi, Papa nyanyi mirip-mirip saya tuh. jauh. sorry Mamat. Maksudnya sekali. era-era itu tuh. Itu penghinaan, Mat. Era-era itu tuh. Tidak. Era-era 80-an 90-an Bruri dan Kau tidak kawan-kawan. usah paksa diri, tidak. Saya ini bapak. Terus Iya. sebelum kau jadi penyanyi di SMA itu, kau sempat pernah menyanyi 1-2 kali tidak? Yang sama mama mungkin daftarkan? Tidak. Mama pernah daftarkan, pas dipanggil Teddy begitu. Suara habis, tidak bisa menyanyi. Tak kubur. Bukan.
Saya acting. Oh, karena takut. Demi tidak naik. Demi tidak naik. Karena takut. Suara habis. Tapi bisa nyanyi. Mama pulang, bawa pulang. Bawa pulang. Tapi setelah akhirnya menyanyi karena Di keterpaksaan satu itu, itu, ya. Di SMA itu. akhirnya Sudah PD-nya dari ada. situlah. PD-nya langsung ada. Langsung ada. Tapi kan vokalis ini kan dia ada waktu sembuh. Bukan dia sakit-sakit terus. Iya, karena Dia kan balik itu lagi kan gimana? dia sakit kan kau yang tabrak. Bukan, itu bukan saya. Itu bukan saya, itu Beno. Iya, nah itu dia balik lagi. Bagaimana dong? Abis itu karena perpisahan sekolah kan band sekolah kan. Jadi sudah memang Bubar. selesai. Tapi ke depan saya akan jadi penyanyi gitu. Belum kepikiran juga. Tapi memang kalau di kamar dulu, nih saksi lah, ada saksi. Di Ya, kamar ada. dulu saya kasih kumpul papa, mama, adik-adik dua nih. Saya di atas kasur baru nyanyi-nyanyi di atas Oh, kasur. memang Tapi aura memang udah ada. panggungnya. Iya, iya. Sudah ada Candu iya, panggung. ada. Bukan candu ya. Tapi kayak punya mimpi-mimpi gitu loh. Karena yang saya ingat pertama kali, ini mungkin secara tidak sadar. Pertama kali saya nonton video klip itu adalah ada laki-laki satu kulit hitam pakai kutang putih, celana putih dalam mobil. Cukup sudah. Glenn Fredly. Fredly. Katakan. Tompu kakak laki-laki Iya, itu. kayaknya di dalam alam bawah sadar itu saya mau menjadi seperti itu dulu. Gitu. Jadi begitu mulai nyanyi dan merasakan itu, baru mimpi-mimpi yang dulu waktu kecil itu dia mulai bermunculan Yang lagi. kayak terwujud ini lah. apa namanya di panggung satu panggung dengan Bapak Dora yang taruh Iya. depan dram itu flashback lagi Flashback. jadinya. Dia menjadi kekuatan. Iya, menjadi. Berarti Oke. memang yang menjadi daya tarik utama dari Teddy Aditya untuk jadi seorang penyanyi adalah panggungnya. Panggung. Yang menarik ya. Karena saya ada beberapa teman-teman juga yang musisi yang kalau tidak manggung tuh nggak apa-apa gitu. Iya. Maksudnya mereka rilis. Kalau saya tuh kalau Energi tidak, panggung itu yang kau cari. kalau tidak manggung tuh stres. Karena ada sebagai performer gitu loh. Sebagai performer tuh saya membutuhkan Iya. Energi itu, energi Agak itu. beda nih sama stand up. Kita kalau mau manggung itu stres. Mau manggung stres. Mati kita besok tidak Kenapa bisa. ada pekerjaan kayak begini ya Allah, begitu gitu. Kenapa kok pilih pekerjaan ini? Menyenangkan karena ketika naik injakan kaki terus lepas salam di atas panggung semua yang tadi yang kita Ketakutan terik-terik itu udah hilang. turun. Iya. Dan itu justru jadi adrenalin berikut. Iya. Kalau pecah Oke, kau punya masa amatir seperti itu. Masuk Profesional Profesional bagaimana? 2008. 2008. 2008 Ale melakukan waktu itu ada acara-acara kumpul-kumpul. Kebetulan papa tuh waktu muda-mudanya berteman sama Om Andre Hehanusa. Andre Hehanusa, kakak Andre di Hehanusa. Kuta Bali. Mama stop menyanyi, Mama. Bruri lagi. Bruri lagi. Ini kan Andre Hehanusa. Saya suruh ubah itu loh, masa masih bruri? Bruri tapi macam bruri agak kurang enak badan. Jadi suara tidak terlalu keluar. Kau genggam Ya, jadi pertama kali terus pertama kali profesional itulah. Diajak saya menyala. pas acara-acara kumpul kan 2008 biasa. tadi ya? 9. 2008. Di acara-acara kumpul kalau kita maksudnya kita biasa orang-orang timur itu kan pasti acara kumpul pasti menyanyi. Terus Papa bilang, udah nyanyi. Pas saya menyanyi, Om Andre bilang, "Woi, kenapa lu nggak ngomong anak lu bisa nyanyi kayak gini? Udah ikut gua." Gitu. Oh. Akhirnya jadi backing vokal Om Andre dulu. Manggung-manggung tuh, Om Andre manggung. Om Andre mau saya ikut kemana-mana. Tapi itu sesuatu berkat sih karena maksudnya Om Andre kan pasti dengar banyak penyanyi Betul. Iya. dalam hidupnya kan. Dan kan ketika dia penyanyi memutuskan lain. kayak ini beda nih Ini talentanya bagus nih, gitu. itu berarti memang sesuatu Iya. yang beda gitu. Iya. Terus dia bawa kau Dia untuk backing vokal. Jadi backing vokal dulu. Jadi backing vokal, nyanyi-nyanyi di mana-mana segala macam. 1,5 tahun lah. Baru dari situ mulai networking terbentuk, ketemu sama teman-teman musisi lainnya. Dulu mulai 2010 tuh Kunto Aji kalau tidak salah baru selesai Idol ya. Terus akhirnya ketemu sama teman-teman itu baru mulai bernetwork lah dalam. Kok tidak jebolan-jebolan audisi ya? Tidak. Pernah ikut tidak? Pernah mencoba Di waktu zaman di Pemalang itu. Oh, Idol. Setelah lu Nyanyi SMA itu daftarlah Idol. Oke. Wah, Tidak yang masuk? ngantri lama. Masuk. Tapi saya tidak. Kalau idol memang Tapi antri. saya tidak lanjutkan. Tapi itu antri memang ribuan kan. Lain kali kau coba antri ini suci. Tapi Cuma enggak. 200. Tapi ini sebuah kejujuran ya. Zaman Kak Karim yang suci itu semua saya tonton. Hormat. Yang tackling babi ya? Yang tackle babi. Tackle babi. Kau pasti lihat Ibu-ibu arisan di tengah jalan. Itu Ini jalan orang baru. timur siapa Iya. bodoh begini pasti kau kocak bodoh. Bukan gitu, karena kocak bodoh. maksudnya lawakan-lawakan Siapa yang tidak ganteng ini? pandangannya dari timur tuh jarang. Oh, apa tuh kau bilang?
siapa yang ganteng ini nih? Tadi Tiko bilang siapa tidak ganteng ini. Saya sih tahu sih kau yang ganteng. Emang Mat, orang timur kamu doang yang ganteng. Emang? Coba nanti tolong zoom di muka ganteng. Tidak usah. Mama teh. Terus kok tidak pernah ikut audisi? Ikut audisi pertama kali itu tapi lulus tapi saya tidak lanjutkan. Terus akhirnya kok kontak dengan Kunto Aji. Salah satu teman-teman pertamanya kamu di profesional. Iya betul, Kunto Aji, terus Adera, ada sebelum ini Bukan Aderai. Saya sudah ada sebut otak ya, cuma saya tidak sebut. Ada yang sebut, jadi saya bantah. Adera. Terus ya teman-teman dulu Ran, Nino, Rai, ya anak-anak. Maksudnya teman-teman yang sudah di industri lah. Itu kenal dari mana? Dari Dulu gara-gara zaman Twitter. backing vokal ini. Iya, salah satunya dari backing vokal itu karena ketemu manggung, Om Andre manggung ada mereka juga. Terus ada di tempat-tempat manggung ketemu juga di Twitter. Ketemu di Twitter, terus akhirnya kita berkumpul, terus ada grup BBM, zaman itu masih grup BBM, main futsal lah, apa segala macam. Iya. Ping. Lalu kok punya lagu yang pertama kali kau tulis? Lagu yang pertama kali saya tulis yang saya rilis. Iya. In Your Wonderland. Itu tahun 2016. Enggak, 2016. Kenapa agak cukup lama dari pergaulan-pergaulan ini sampai kau berani rilis? Kenapa tuh? Dari 2008, 2009 itu Om Andre udah tawarkan mau jadi penyanyi solo apa enggak. Dulu Afgan Terima Kasih Cinta tuh lagi top-topnya tuh. Kamu bisa nih nyanyi kayak gini. Cuman kesadarannya waktu itu saya rasa belum tahu apa-apa. Jadi balik lagi. Nyalinya Ya mungkin tuh. ada juga ya hubungannya sama kita yang dari Indonesia Timur gitu bahwa Pede ya. iya rasa nggak pedenya gitu. Saya juga cukup tunggu berapa lama untuk berani untuk audisi saya. Iya. Jadi apa tadi? Kenapa lama? Oh iya, kenapa kenapa lagu? Dari 2008. Kan kau bergaulnya dari 2009, 2008 Om Andre kasih panggung. Iya. Terus kok sama-sama Kunto Aji di sekitar tahun 2010. 2011, 2012 itu udah main futsal sama semua teman-teman ini. Iya, 2010 itu akhirnya saya, Kunto Aji, ada B-Boy, ada Adera itu bikin satu vokal grup lah namanya Boys to Boys. Itu juga tidak sengaja. Terus 2011 mulai main sama Berli Mahua. Jadi memang waktu ditawarin sama Om Andre pertama kali untuk menjadi penyanyi solo, di kepala saya belum tahu apa-apa dan minder juga gitu. Terus setelah bergaul dan ngobrol sama teman-teman, baru memutuskan kayak saya berjanji sama diri saya sendiri bahwa saya akan punya album solo pertama di umur 25. Karena saya belum tahu apa-apa, saya mau belajar dulu. Berarti targetnya memang umur itu? Umur 25. Itu di tahun 2010? Enggak, yang akhirnya rilis album. 2000 umur 25 tuh tahun 2017. 2017 itu. Tepat kok umur 25. Tepat umur 25. Kau rilis album. Rilis album. Tapi sebelumnya sudah ada single dulu 2016. Sudah ada. 2016 ada single ini. Yang kau tulis sendiri. Iya, semua saya tulis. Dan saya semua lagu yang juga. kamu bikin ini kamu tulis sendiri. Aransemen sendiri. Aransemen dan produce ada teman lah. Kadang-kadang ada teman, ya. Cuma kalau tulis sendiri. Kau tulis sendiri. Nah, tapi karena tulis sendiri itu apa sebelum mengeluarkan lagu buat diri sendiri sudah pernah tulis buat orang belum? Kalau tulis buat orang belum, cuman kalau tulis lagu untuk diri sendiri sudah banyak. Tapi PD-nya belum ada. Belum dikeluarkan belum saja dikeluarkan. Ya? Bahkan sampai detik ini saya sudah lupa lagunya kayak apa. Kita rilis ulang lagi lagu-lagu itu. Yang kemarin rekaman. Wah, bisa tuh. Kok mau rilis single? Tulis lagu buat saya. Kopo Harapan. Kau mau lihat lagu rap? Tidak usah. Abang Ari. Nanti saya kasih lihat lagu rapnya Mama. Tidak usah. 2017 itu kau rilis album dan mendapat penghargaan. Alhamdulillah. Mendapat penghargaan dari AMI sebagai pendatang baru terbaik. Hormat, respect. Itu juga. Itu 2018. Itu juga 2017. Saya tidak menyangka ya. Karena ya di era itu 2017 tuh lagi rame-ramenya mulai solo. Muda-muda penyanyi solo banyak, apa segala macam. Pendatang baru yang bagus-bagus juga banyak gitu. Jadi 2017 pertama kali mendapatkan penghargaan itu waktu di AMI itu saya lagi rokok di belakang. Tidak yakin kalau dapat. Orang yang dapat ini. Masuk nominasi syukur. Iya, masuk nominasi sudah alhamdulillah. Ini sama kayak teman saya ingat teman saya nih, Pras Teguh. Oh iya. Terus? Iya, jadi tapi kok sebut semua nama ini kan? Yang terlibat. Tapi sebut kan maksudnya orang-orang berjasa. Iya. Terus lanjut. Semua nominasi sebagai menjadi nominasi aja itu sudah menjadi saya diakui dalam tiba-tiba kok punya nama musik Indonesia.
Nama ada di situ. Tiba-tiba Lagi isap rokok di pas belakang, pemenang. manajer panggil, Teddy, menang. Cool, Saya pas lari. Itu saingannya siapa aja di pendatang baru itu? Itu saya lihat kau naik dengan rokok kok. Tidak Pak. Itu kan live TV. Itu TV tidak mungkin ada rokok. Bukan itu. Tidak ada. Saya mana? Terima kasih. Tapi memang saking Kocak terus. apa namanya? Saking Excited. tidak expect untuk menangnya dan excited bahwa ternyata menang gitu. Naik panggung tuh kayak orang-orang bingung. Naik panggung Bikin apa terima yang- piala baru tidak ada speech, tidak ada apa, langsung turun panggung aja. Kok tidak speech? Tidak. Bingung. Wah, Ini Kau panggil ulang lagi. Tidak. banyak yang marah. Jadi nih. tidak ada yang kau sampaikan. Tidak ada. Banyak yang marah nih Bang kalau begini nih. Aneh juga ya karir rumah misi berjalan. Ada teman kami. Enggak. Terus lanjut. Iya, Tapi kau ambil saja. Terima kasih hanya terima kasih. Terima kasih. Turun dengan keadaan bingung. Karena kayak memegang piala dan terima kasih untuk keluarga. Apa itu kayaknya sudah ada Tidak disusun gitu ya, loh. tidak disusun di kepala ya. Cuman ada mimpi-mimpi itu. Maksudnya sebagai ketika itu orang terjadi, yang menekuni dunia musik pasti ada lah mimpi-mimpi. itu kayak- sama seperti pertama kali disuruh gantikan vokalis, kakunya sama. Iya, tuh. sama, bingung. Apa nih? Tapi jadi- itu saingannya siapa aja? Saya lupa. Zaman 2017 tuh banyak ya solo. 2017 tuh lagi Tapi itu disitulah salah satu momen yang akan menjadi core memorinya Ya, kamu juga. core memory. Yang semakin meneguhkan kau punya perasaan untuk menjalani karir sebagai seorang penyanyi, seorang musisi. mewarnai musik tanah air. Ya. Lalu setelah itu, Teddy ini salah satu orang yang pertama-pertama saya ajak meeting untuk main film Kakak Bos. 2019 loh. kita meeting di Kemang. Saya ingat. 2019. Waktu itu masih naik motor Vespa. Betul. Vespa. Dan itu saya lagi tidak mau bikin film Kakak Bos. Waktu itu saya mau bikin film dengan judul yang berbeda. Film yang waktu itu akan diproduseri bersama dengan almarhum Glenn Fredly. Kakak Glenn. Syuting Ambon. Ada syuting Ambonnya, ada Sumbanya, ada Papuanya. Iya. Itu orientasinya seperti itu. Ko Ernest waktu itu sudah sounding. Kalau lu mau salah satu karakter yang kami rancang di situ, Teddy bisa nih. Akhirnya kita minta gitu kan. Iya. Yang saya cerita ini tentang Iya. penyanyi seperti ini. Saya cerita sama kamu kan. Nah, habis itu ternyata proyeknya tidak berlanjut Iya. karena Kakak Glenn kan mendahului kita gitu. Tuhan punya kehendak yang lain. Akhirnya kita ketemu lagi dengan Kita ketemu proyek. lagi dengan Main film bagaimana? Jadi sebenarnya sebelum ada diajak untuk main film, dulu tuh sempat beberapa kali tawarin main series, diajak casting apa segala macam. Cuman di kepala saya manifestasinya adalah pokoknya kalaupun saya akan acting layar lebar. Oke. Jadi manifestasinya itu. Jadi begitu Ko Ernest dan Kakak Ari ajak itu kayak doa di kepalanya terjawab. Gitu. Wih, Tapi kan ada memang yang harus ngajak seperti itu. Kita tuh harus punya impian-impian positif Iya. untuk diaminkan gitu. Iya. Kalau kita tidak punya imajinasi yang positif, apa yang mau diaminkan oleh Betul, langit gitu. betul. Terus Orang ini kadang-kadang bijak nih, orang ini bagus nih. apa? Bagus, kadang-kadang bijak. apa? Kata-kata Anda keluar itu wise sekali. Saya bicara apa tadi? Saya tidak sadar. Terus akhirnya apa aku punya perasaan? Sebelumnya deh. Ini saya penasaran sekali. Kok masih akan main film lagi apa tidak? Masih. Kalau ada tawaran. Saya justru Karena saya takut jangan sampai main film di kita itu bikin trauma. itu Tidak, tidak baik. maksudnya pertanyaannya begini. Filmnya itu tidak bersama dengan teman-teman. Masih. Mungkin di project Kau lain menikmati gitu proses ya. beracting Memang berarti? yang saya menikmati suas- itu kalimatnya. Saya menikmati Prosesnya. acting. Karena Amin. kalau kita manggung itu kan kita act out. Iya. Bagaimana menyampaikan semuanya keluar dari iya. dalam diri. Kalau rasanya kalau acting tuh kayak lebih ke dalam kan. Iya. kita menjadi Kita rasakan apa di perasaan Iya, orang ini. perasaan. Apalagi ada satu take di waktu yang film Kakak Iya. Bos nih 8 kali kita take Iya. gara-gara saya semua yang salah. Tidak juga. Iya. Itu pasti ada biasanya ada gara-gara teknis-teknis. Abdur. Gara-gara Abdur itu. Tidak teknis-teknis. Ya pokoknya di situ Itu di saya situ kok merasa kayak ada tantangannya nih. kalau- pressure-nya iya. Oh, ada Di tantangannya situ harus ada dijawab. pressure-nya yang bikin saya tuh kalau dikasih tantangan bukannya jadi mundur. Iya. Jadi Malah malah apa Crack-nya yang apa bisa nih? apa Apa yang nih bisa yang gue bisa- pelajarin dari sini Iya. gitu, dan beruntungnya waktu itu ya dikelilingi dengan ada di sebelah ada G, ada Ko Ernest, mereka yang
sambil kakak Ade juga kasih masukan gitu. Jadi kok dengan Noella dengan kan tandemnya berempat kalian gitu kan. Jadi sama-sama tuh Noella juga baru pertama kali main, jadi ada temannya nih. Iya, ada temannya. Ada teman baru pertama nih. Tapi memang Magicnya beda. Lihat itu setelah proses editing, setelah bagaimana emosinya kalian di capture dan disajikan. Iya, terus waktu yang kita take VO dubbing saya cuma 2 menit kan. Iya. Katanya lama sekali. Ada bodok, orang itu bodok. Sumpah bodok. 6 jam. 2 jam. 100.000 orang ke bioskop aja untuk cari. 100.000 ada banyak yang ke bioskop. Mana sih itu dia punya? Saya sudah tahu yang mana. Saya sudah tahu. Terasa kan? Iya. Terasa apa? Bukan sih, tidak terasa sih. Tapi tidak ada bekas. Tidak ada perhatikan gue bicara tulang pipi ke arah bukan mana. tulang pipi, dia selalu framing gitu tulang pipi. Kok yang bicara di saya, Bang itu tulang pipinya saya tidak sinkron. Nada, tabrakan nada, suara. Iya. Intinya. Baik, tapi gue menikmati. Sangat menikmati. Dan Kakak Bos kok rasa sesuatu yang gini ya, menyenangkan nggak? Kalau Kakak Bos ya ada di situ. Kalau ngomongin Kakak Bos, karena itu kan berkaitan penyanyi juga. Betul. Tapi itu saya sakit hati pas Kakak Bos bilang, jangan bikin malu musisi ya, itu sakit loh. Dan itu orang ketawa karena mereka tahu kamu itu bukan tipikal orang yang bikin malu musisi gitu. Iya, pas nonton saya rasa sakit betul. Kayak dengan semua upaya saya selama ini. Itu yang bikin apa mau pergi pukul Kakak Godfrey itu? Tidak ada. Jangan. Dia baku pukul hanya zaman SD, SMP. Kakak SMA sudah Kakak Godfrey ini baku pukul sampai sekarang. Karena dia pelatih. Iya, karena dia pelatih makanya. Profesional. Tapi Kakak Teddy itu kan menulis lagu juga kan, buat orang ya, bukan buat diri sendiri. Ada beberapa lagu. Siapa-siapa tuh yang ditulis? Yang salah satu Randy Pandugo. Oke. Randy Pandugo. Terus ada Hindia juga. Hindia di albumnya dia yang baru ada. Karena saya featuring juga, jadi saya bikin lagunya juga. Nah, tapi perbedaan apa? Maksudnya secara kesenangan pribadi ya, menulis lagu untuk orang lain terus disampaikan orang lain, itu tuh rasanya lebih enak untuk orang lain apa diri sendiri? Menulis lagu itu. Jadi kayak perasaan kita diekspresikan orang lain nih. Atau kita ekspresikan sendiri. Kalau saya lebih banyak dengar dia curhat dulu. Baru menjadi sebuah lagu. Oke. Perspektif dari dianya, perasaannya dia seperti ini, apa yang pengen dia sampaikan, baru saya translate itu. Tapi kesenangannya lebih ini man. Tidak usah aneh nih. Tidak. Kau dengar orang curhat dulu, baru kau jadikan sebuah lagu kan? Oh iya. Boleh dong. Saya dengar satu lagu, kita curhat sedikit. Lalu kau jadikan sebuah lagu. Alhamdulillah. Toh, boleh tuh? Boleh. Untuk tantangan ini. Kita curhat. Saya juga kaget. Tapi ya, satu poin. Kakak Bos ini mau ada saya atau tidak ada saya di situ, saya bangga tetap. Hormat. Karena poinnya adalah dulu kalau ditanya mimpi, siapa yang punya mimpi? Maksudnya kita di sana gitu waktu saya sekolah di Ambon lah, ada orang tanya mimpi cita-cita jadi apa? Jadi penyanyi, jadi aktor. Jauh ya? Bodoh. Takut. Jauh. Gitu. Jadi mimpi jadi apa? Pencuri pepaya. Dekat tuh. Pohon pepaya kan banyak. Jadi sebuah kebanggaan lah. Film ini sebuah kebanggaan lah. Untuk mudah-mudahan bisa membuat generasinya di bawahnya kita ada mimpi. Berani untuk bermimpi selain menjadi mimpi influencer. Betul. Oh iya. Apalagi musisi-musisi timur juga kan banyak. Banyak sekali. Tinggal mereka next level bagaimana menggabungkan kreativitas yang lain. Thanks brother sudah mau memberikan yang terbaik juga untuk Kakak Bos. Kita semua sama-sama memiliki film ini. Bukan saya punya karya, bukan Mamat punya karya sendiri, tapi kita semua menjadi Kakak Bos dalam itu yang saya paling rasakan. Oh iya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan itu. Mau curhat apa untuk jadi lagu? Apa yang curhat di saya deh? Mat, bagaimana kalau kita ini kan selalu ikhlas melakukan sesuatu. Itu lagi betul sekali itu. Iya kan. Tetapi orang selalu mencurigai kita punya kepentingan terselubung. Padahal kita itu hanya ingin berkarya, ya nggak sih, Mat? Iya, itu sama. Kalau ada kelebihan kita pasti apresiasi. Iya. Tapi kalau ada kekurangan, ya mungkin kita ingin menyuarakan supaya diperbaiki. Iya. Bagaimana menurut? Betul itu apa bilang, saya tidak usah bicara lagi sudah. Tidak, kau harus bicara. Iya, maksudnya begitulah, maksudnya kan kita punya tujuan baik toh. Iya. Tapi maksudnya dicurigai dengan cara yang berbeda. Tapi kan dalam hidup ini kan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Yang paling pasti kita harus bahagiakan adalah orang-orang di sekitar kita dan juga orang-orang yang peduli dengan kita. Ingin dengar lagunya. Iya, selain daripada itu kan ya sudah bodo amat. Kita tidak bisa
membahagiakan semua. Ini orang. berarti mengarang di tempat nih. Oke. Tidak kau main kita, nanti kita baku sambung-sambung. Wih, bos. Bisa. Mana sudah tidak masuk dari awal. Soalnya lempar kau dengan gelas kuning. Jangan lihat aku hanya dari apa yang ku ucapkan di sosial media. Aku hanya resah tentang keadaan hari ini, juga nanti. Jika kita bisa bersama-sama bermimpi, kita punya rasa untuk menjadi lebih baik. Yang penting bahagia, semua yang ingin ku sampaikan hanya rasa yang ku khawatirkan untuk masa depan ku dan anak-anakku nanti. Teman-teman, Coba disuruh pikir lagu langsung di tempat lo. tapi itu menggambarkan sekali apa yang kita rasakan selama Oke, kita ini. berikan kesempatan kedua. Sekali lagi, yang lagu tadi. Lagu tadi. Lupa. Kan sudah rekam kan? Oh iya, nanti kita liriknya di. dengar. Oke, baik, terima kasih banyak Teddy Terima kasih. Aditya sudah Saya hadir boleh di promo sini. nggak? Boleh. Itu Saya tujuan punya silakan. album. Punya album? Punya album. Tidak bilang dari tadi. Bilang Sudah kita dari bahas. tadi. Saya punya album. Oke. Tidak apa-apa, tidak usah dibahas, didengarkan saja. Oke. Album pertama itu adalah Nothing Is Real. Nothing Is Real. Semuanya bahasa Inggris. Oke. Album kedua Question Mark. Question Mark. Semua bahasa Inggris. Nothing is real? Question mark. Semuanya bahasa Semua Inggris. bahasa Inggris. Akhirnya di tahun lalu saya rilis satu album semua full bahasa Indonesia. Oke. Judulnya Semua-Semua. Ya, semua. Ya, judul albumnya Semua-Semua itu bisa didengarkan semua Ada di semua platform ya. Ya, ada di semua platform. Pun kenapa bahasa Indonesia? Karena ada satu kalimat dari Kak Glenn yang saya ingat sekali. Dia bilang, "Ade, kalau saya sudah selesai, jangan pernah berhenti." Nah, Di situ saya merasa bahwa legacy, bahwa warisan dari seorang, kita punya kakak gitu ya, apalagi sebagai orang Ambon gitu, yang sama-sama kita orang Ambon. Ini personal sekali buat saya gitu, maksudnya personal bahwa obor ini harus ada yang meneruskan gitu. Jadi kenapa albumnya bahasa Indonesia juga untuk supaya bisa lebih sampai lah, menjangkau semua kalangan. Menjadi tongkat gitu. estafet juga, Iya. menjadi representasi dari keberlanjutan. salah satu singlenya mungkin di album semua. Kembalikanku. Kembalikanku. Itu yang sempat viral, paling viral di TikTok itu. Karena saya selama ini viral cuman gara-gara ada acara yang tai lalat, Tompi, saya tahu. Oke, baik. Kita dengarkan lagi ke depan, ada mau lagi rilis single lagi atau mungkin album? Akan ada. Tapi sedang dalam proses. Sedang dalam proses. Cuman sekarang lagi proses untuk merancang tour, insya Allah. Tour. Berapa kota? Rencananya insya Allah 5 kota. 5 kota. 5 kota. Di tahun ini 5 kota. 5 kota. Oke. Di mana Mana-mana saja? saja? Sudah ada? Sabar. Belum Sabar. bisa. Sudah ada, cuman Belum bisa diinfokan. diumumkan Ya. sekarang. Tidak sabar ya. Pokoknya teman-teman pantau terus di Instagram, Di Instagram saya. Teddy Aditya. Teddy Aditya. Teddy Aditya. Teddy Aditya. Iya. Ya. Teddy Aditya itu. Ada di bawah sini ya. Iya. Nanti kita tuliskan. Iya. Bisa toh? Bisa dong. Di sini bisa ditulis. Di sini atas, juga. nggak? Di sini. Kalau sini agak kebanyakan ini. Di AC sini bisa. Nggak bisa ya. Kalau di AC kan sudah out frame. Oh, begitu. Buta urut. Siapa sutradara? Tapi katanya mau tulis lagu juga buat kita berdua ya. Jadi sekarang. Nah, begini, kok tidak usah sia-siakan kopi hidup? Waktu masih banyak yang lebih berharga, tidak usah sia-siakan kopi itu. Tidak, saya tidak akan duduk dengan kopi. Kita ganti yang ini bumper yang mari kemari. Nah, coba Bang Ari sini bisa nih. Tidak usah, pokoknya. Kita akan selalu menantikan karya-karya terbaik. Terbaru ya, dari kita Teddy support, Aditya. selalu saling support. 3 album itu sudah bisa dinikmati di semua platform. Kemudian kita tunggu juga turnya seorang Teddy Aditya. Terima Iya, kasih betul. banyak Dan teman-teman. juga ada- Ditunggu juga mungkin film-film berikutnya lagi. Ya, Amin. siapa tahu ini Tolong ya. menjadi jalan di dunia perfilman Ya, ya. karena saya penasaran sekali acting itu bagaimana. Oke.
Dan selanjutnya juga si manusia tukang fitnah ya. Yang tur juga ada juga. Abdur Arsyad itu ada tur ya. Ada tur juga dia. Ada itu. tur namanya kontras, konten transportasi. Commerce. Konten transportasi ya. Nah, tapi teman-teman kalau yang tadi Kakak Teddy punya silakan ditonton, yang ini jangan ditonton. Iya. Ya. Tidak usah. Dia cuma bikin dia 16 kota. Nah, biar kalian semakin yakin untuk tidak tonton, kalian buka abdurarsad.com. Nah, kalian lihat tuh tiketnya berapa, di mana dia melangsungkan. Worth it atau tidak? Worth it atau tidak? Kalian lihat. Dan tidak usah. Dan tidak usah. Terus kalian buka klik, saja. klik beli. Kalau beli kira-kira caranya seperti apa, pembayarannya. Tidak usah beli. Iya. Nanti kalian buka di BCA atau apa, klik kasih masuk atau sih kalian nominal. bikin prank. Misalnya dia punya tiket taruhlah 100.000, ada 400 tempat duduk, berarti berapa juta tuh? 400 juta. Nah, 40 juta. 40 juta. Ada orang yang punya 40 juta beli semua tiket tapi tidak usah datang nonton. Jadi habis tiketnya. Tapi tidak ada yang nonton. Jadi dia stand up. Anjing laku tapi kosong. Itu akan sangat bikin kaget sekali. Akan sangat kaget sekali ya. Cek juga turnya ya di Kontras, konten transportasi itu bisa di dicek di abdurarsad.com ya. Oke. Kakak Teddy terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita doakan turnya segera kita dapat informasinya. Siap. Kalau butuh MC kocak-kocak tolol juga boleh. Siapa tahu kita boleh membuka. Kalau butuh backing vocal Tidak usah. Tapi belum ada sih konser musik yang dibuka dengan sebuah stand up comedy, belum ada ya kayaknya ya. Iya. Bisa juga, cuman serem gak sih? Saya pernah takut. Saya itu paling takut. Saya Saya mau tunjukin. saya pernah menyanyi. Saya tidak tanya. Bukan maksudnya menyanyi karena stand up orang ini mau konser. Tidak peduli orang. Kakak Mamat minum dulu, Kakak Mamat mau punchline bagaimana? Kita menyanyi bersama ya. Langsung menyanyi. Oke, terima kasih banyak dari Aditya. Jangan lupa komen, like, subscribe konten-konten dari Kas Production dan juga selalu saksikan konten kita. Mari kemari. Mari ke Matahari. Terlalu mengagetkan. Konten kita.